Berapa total clipper yang sudah ada di Ternak Clip? 350.000 clippers. Dari 350.000 orang itu banyak juga yang benar-benar berubah hidupnya setelah join ke Ternak Clip kan? Iya, ada yang ngumrohin orang tuanya. Ada yang lebih wow lagi, Apa 100 itu? juta 100 juta rupiah pemasukan dalam sebulan. dalam dari Ternak sebulan. Clip. Klien yang kamu bangga gitu yang kayak bekerja sama siapa? Kemarin Ko Andrew buka pusat emas, budgetnya 1 M. Wah, gila. Major brand tuh udah masuk juga kayak label, film, PH segala macam itu banyak sih yang masuk sih. Sekarang kalian sudah pegang berapa brand yang lagi running? 183. Lagi running? Iya. Asal mulanya clipping ini di mana? Pasti di US awalnya, kayak Kai Cenat, Andrew Tate lah ya, itu Andrew yang- Tate. Nah Iya. di Indonya itu awalnya tuh Reza Arab kalau nggak salah. Iya, dia pakai maraton itu kan. Itu dulu atau Timothy Ronaldo dulu? Oke, bilangnya sih Gini, aku tuh kliennya Ternak Clip anyway ya. Dan aku happy banget dengan pelayanan kalian. Yaudah aku masuk aja gimana? deal. Deal ya? Siap. Wey, deal ya, oke. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Halo brother. Halo. Ini Bayu, founder dari Ternak Clip. Belum pernah muncul di mana-mana mukanya, akhirnya muncul di sini. First podcast di sini. First podcast di sini. Siap. Sebelum kita masuk nih tentang fenomena clipper yang sekarang lagi hot banget di mana-mana. Yaudah aku masuk aja gimana? Waduh. Gini, aku tuh kliennya Ternak Clip anyway ya. Aku klien dan aku happy banget dengan pelayanan kalian. Bagus semuanya, kualitas juga oke aku rasa, dan sekarang Ternak Clip market leader menurutku di industri clipper ya di Indonesia. Dan aku bisa melihat bahwa masa depan juga selama beberapa tahun ke depan at least itu masih ada potensi untuk besar untuk clipping gitu loh. Jadi ya kalau memang oke, dan aku juga harus influencer, kayaknya ini satu ekosistem yang bisa saling mendukung juga. Pasti. Why Kreator. not gitu loh. Iya. Ya, jadi kalau boleh tahu di influencer tuh nge-spend di Ternak Clip tuh sangat banyak guys. Sangat banyak. Iya, sangat salah banyak. satu yang paling terbesar. Dan mungkin dari sini Bro Sam juga percaya kan kalau Ternak Clip nih atau metode marketing sekarang nih kayak clipping ini ya, ini the nextnya gitu kan. Betul. Karena lebih murah juga dari costnya dibandingkan ads. Oh iya, pasti kan? jauh. Dan exposure dan lain-lain. Ya. Jadi ya tapi ya gitu pintar-pintaran lagi ya dijahitnya. Bukan sekedar clipping doang, tapi gimana dibuat dengan campaign, dengan sesuatu yang lebih besar untuk memaksimalkan ini kan. Setuju. Itu sih. Jadi gimana nih? Kalau memang oke nih di depan publik kita langsung jabat tangan, kita deal sekarang? Waduh, valuasinya gimana nih? Nanti aja kita bahas di belakang. Pokoknya kita ngobrol sampai kita deal aja lah udah. Deal. Deal ya? Siap. Wey, deal ya, oke. Sip. Nanti kita buat pengumumannya dan lain-lain ya. Oke, siap. Oke. Nanti apa yang bisa aku bantu, aku ngasih value ke Ternak Clip, aku bakal support lah. Siap. Karena aku juga nggak mau istilahnya cuma taruh duit terus aku juga ini kan ya aku tahu lah founder zaman sekarang udah makin pinter, udah nggak butuh duit, yang butuh kan value, apa yang bisa dibarterin, dikawinin supaya bisa lebih besar kan. Iya. Hopefully dengan barusan deal beberapa detik yang lalu aku bisa memajukan Ternak Clip lebih kencang lagi dari sekarang. 100x targetnya. Wow, jangan gitu dong, bebannya kan di aku semua sekarang berarti. Diusahakan, amin. Siap. Amin. Oke, kita lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol tentang clipping, ini seru banget ya, seru banget. Karena menurutku gini, ini kan sebenarnya hal yang baru di Indonesia mungkin setahun belakangan ya Bayu ya? Iya, 2025. 2025 ya, padahal di luar negeri itu sudah dari... Oh ya, 2024, 2023. Hotnya tuh clippingnya. kapan sih sebenarnya, awal mulanya tuh kamu tau gak? Asal mulanya clipping ini di mana mungkin? Oke, asal mulanya sih pasti di US awalnya. Karena di US itu dipakai sama streamer awalnya. Kayak Kai Cenat, terus juga Andrew Tate lah ya, itu Andrew yang- Tate. Nah, itu salah satu pencetusnya si Andrew Tate itu. Pencetusnya. Betul. Dia yang pikirin mungkin waktu itu konsepnya gimana, ya kan? Iya, betul. Itu dia kalau nggak salah nge-hire kayak 100 atau 40-an orang itu buat clipping itunya mereka. Nah, Andrew Tate tuh percaya kalau misalnya ads atau iklan itu paling baik itu diiklanin pakai akun orang lain, bukan akun utamanya mereka sebenarnya. Karena mungkin kelihatan lebih organik, terus juga orang lebih trust kan di situ. Nah, dari Andrew Tate ini terus lari ke streamer kayak Sena segala macam. Nah, habis itu untuk ke trigger gedenya itu dari ini sih WOP. Jadi ada company namanya WOP, dia tuh kayak Itu yang kamu pakai. Oh, bukan. Oh, bukan Ini itu. Ini Whoop. Oh, itu Iya. beda. Ini ada company luar namanya dia tuh bikin clipping series gitu juga. Jadi kayak platform juga kayak Ternak Clip,
Cuman udah lama di luar ya 2024 sih, beda 2 tahun gitu. Nah terus langsung ke Indonya aja kali ya. Nah di Indonya itu dipakai sama awalnya tuh Reza Arab kalau nggak salah. Iya dia pakai maraton itu kan. Nah di maraton itu lumayan happening dan juga clipping itu jadi lumayan populer di masyarakat Indonesia. Itu dulu atau Timothy Ronaldo dulu? Oke, bilangnya sih sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau aku kan pelaku industri ya. Kalau aku lihatnya itu Reza Arab dulu. Reza Arab dulu. Iya. Baru Timothy Ronaldo yang mempopulerkan banget. Betul itu. Oke, akhirnya kan semua mukanya di FYP itu kan dia semua kan. Ya. Nah tapi gini, oke akhirnya populer lah intinya nih dan akhirnya menurutku ini juga sesuatu yang mau nggak mau kita sebagai creator, karena aku ini udah 9 tahun jadi creator kan, ya nggak bisa idealis dengan prinsipku. Kalau aku idealis yang kayak pokoknya bodo amat mereka mau pakai clipping, aku mau organik deh supaya nggak ada gimmick-gimmick atau apa kan orang idealis gitu kan. Ya pasti aku akan ketinggalan dengan yang lain. Iya. Berapa total video Timothy Ronaldo yang terupload di tahun lalu mungkin? Tahu nggak kamu? Mungkin miliaran sih. Enggak, total video yang terupload. Iya miliaran mungkin nggak? Miliaran post kayaknya. Ya benar. Iyalah. Ku pikir cuman ratusan ribu loh. Wah enggak lah, pasti lebih. Kalau setiap jutaan, hari. Jutaan? Masa miliar? Miliaran. Pos. Dari 2024 kan? Iya total pos. Iya harusnya miliaran. Kan dia top 1 mulu waktu dari 2024 sampai 2025 ya. Nah itulah bayangin, aku nih solo nih ya, Iya. 9 tahun nih, kan bisa dicek tuh berapa total post yang aku upload di YouTube kan. Kan ada tuh berapa? Iya. Cuman 5.000 kali 3 aja deh kita flat semua. 15.000 9 tahun pak. Kalah sama orang yang bahkan cuma upload satu konten di clipin semua. Miliar. Sampai kapan kita mau ngejar orang gitu kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman kan. Makanya aku langsung ngikut juga. Ya udah aku coba deh untuk jadi salah satu klienmu gitu kan. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah tapi mungkin pertanyaanku lebih yang kayak gini sih. Oke kalau semua orang udah merasa ini bagus, orang mau pakai semua strategi ini, dan let's say yang muncul di FYP kan misalnya Timothy terus. Tambah di Sam misalnya. Sam. Arab. Itu aja terus kan. Lah terus nanti kalau misalnya semua orang clipping, berarti FYP mereka kan dipenuhi hanya orang-orang tertentu. Apakah itu akan merusak algoritma kayak akhirnya udah gak ada fun-nya lagi nonton sosmed karena yang dibuka itu aja yang muncul. Saturated ya? Iya. Jadi sebenarnya gak juga sih, karena kan kalau di TikTok itu dilihat itu kan dari retention watch-nya kan. Jadi semakin lama orang nonton ya semakin diguyur terus sama di FYP-nya kan. Terus ke orang-orang lain juga makin banyak yang nonton kan. Nah ya artinya kalau misalnya retention watch-nya masih tinggi dan orang masih suka nonton itu, ya berarti masih ada terus kan di FYP kan. Ya udah, berarti artinya ya sebenarnya akan. Oh berarti bisa kamu katakan adalah tergantung orangnya juga. Kalau pas di klip dan orangnya memang gak tertarik juga gak akan disuguhkan itu lagi. Iya betul. Oh. Pasti ada aja marketnya sih. 280 juta dan setiap hari orang nge-scroll kan. Mungkin kita harus cek datanya sih itu. Iya. Enggak aku udah tahu datanya. Setengah dari bukan setengah, 100 juta pokoknya lah. Ya berarti sepertiga lah ya, hampir sepertiga dari penduduk Indonesia itu aktif di media sosial. Makanya setiap hari orang scroll berapa ratus kan, berapa ratus kali scroll kan. Betul itu dikali 100 juta penduduk aja. Gitu. Ya cuman maksudku gini loh, kamu sudah pelajari gak sih algoritma sosmed di zaman sekarang tuh sebenarnya lebih suka konten original, organik atau konten clipping sebenarnya? Atau sama aja? Yang penting orang bisa nonton dari awal sampai akhir. Kalau yang kita lihat sih ya selama ini, yang paling penting tuh retention watch itu. Jadi semakin lama orang nonton di potongan video itu, ya semakin bagus itu berarti videonya. Karena kan artinya kalau orang nonton sampai habis kan orang suka kan. Walaupun gak di like, gak di komen atau gak di share. Tapi retention itu yang paling penting sih. Itu yang soal lihat indikasinya ya? Iya selalu itu sih. Oke baik. Gini ngomong-ngomong itu udah panjang banget tentang clipping nih. Iya. Tapi mungkin orang masih gak tahu ternak clip itu sebenarnya apa. Apakah ini platform untuk brand doang yang bisa pakai atau malah orang-orang yang nonton ini juga bisa menghasilkan uang nih ketika misalnya join ke ternak clip? Bisa dijelaskan gak secara singkat? Jadi kalau singkat gampangnya adalah ternak clip tuh mungkin disebutnya itu Gojek. Tapi Gojek buat editor sama clipper. Berarti orang tengah. Agregator. Jadi kita tuh connect brand sama clipper sama kreator yang ada di ternak clip. Jadi clipper sama kreatornya dapat duit dari brand yang buka campaign di ternak clip. Seperti itu. Simpelnya seperti Shopee lah ya. Jadi Shopee itu platform, ada orang yang jualan di situ dan ada yang beli. Begitu ada yang beli, duitnya tetap ke buyernya ini kan. Tetap ke sellernya ini. Ya kan tetap dapat duit, tapi di tengah-tengahnya sebagai platform ada maintenance fee dan lain-lain, dapat potongan-potongan di situ. Sesimpel itulah. Sesimpel itu. Dan sekarang kalau boleh tahu berapa total clipper yang sudah ada di ternak clip? Ini tuh kalau nggak salah 350.000 clippers. Itu bot atau orang atau apa itu? Orang asli. Kalau dari mana kamu orang asli? Karena kita pakai Discord kan. Dari Discord tuh bisa kelihatan yang aktif sama nggak aktifnya. Nah yang nggak aktif pun
kita tuh selalu kayak kasih verifikasi. Jadi kalau ini tuh bukan bot. Jadi udah pasti 350.000 orang itu udah pasti orang asli. Gila banget. Gimana caranya kamu mengumpulkan 350.000 clipper dalam waktu berapa lama berdiri? 2025 Juli. Wih, belum setahun bahkan. Belum. Luar biasa. Gimana caranya untuk kumpulin 350.000 orang dalam beberapa bulan itu? Oke. Yang pertama sih punya tim yang tepat, itu udah pasti kan. Terus juga punya partner yang bagus dan juga ketemu orang yang tepat sih itu sih. Terus bisa diskusi banyak, terus bikin campaign segala macam. Ya hasilnya 350.000 orang itu. Dan memang dari 350.000 orang itu banyak juga yang benar-benar berubah hidupnya setelah join ke Ternak Clip kan? Iya, ada yang ngumrohin orang tuanya. Itu yang paling wow dah? Atau ada yang lebih wow lagi? Ada yang lebih wow lagi, 100 juta. 100 juta rupiah pemasukan dalam sebulan. Dari Ternak Clip. Dari Ternak Clip. Tepuk tangan dulu buat Ternak Clip semua. Ayo. Wow. Itu yang terbesar, 100 juta sebulan. Betul. Kalau nggak percaya bisa cek di Discord, namanya Dimas. Iya, itu 100 juta per bulan dari Ternak Clip. Setiap bulan atau di bulan itu aja? Oh, kemarin sih kita ceknya April kalau nggak salah. April. Iya. Tapi rata-rata lah itu kita ngomong realistis. Oke. Rata-rata pemasukan clippermu itu berapa? Jadi kalau di Ternak Clip tuh ada tier-tiernya. Oke. Jadi kalau tier 1, tier 2, tier 3. Nah, tier 3 ini yang paling ya mungkin clippingnya nggak sering-sering banget, terus jarang segala macam. Nah, tier 3 ini kita lihat tuh bisa dapat 3 sampai 4 juta lah sebulan. Itu males-males itu? Iya, males-malesnya. Kalau males banget mungkin sejuta kali ya. Tapi kalau misalnya tier 3 itu kan lumayan udah konsisten sedikit, tapi masih mager-mager juga itu 3 sampai 4 juta. Oke, terus? Nah, kalau yang tier 2 ini yang udah lumayan semangat lagi nih. Nah, ini biasanya anak kuliah nih. Karena lumayan free kan sama waktunya. Nah, ini tuh bisa dapat 6 sampai 7 juta lah dari Ternak Clip. Oke, terus? Nah, kalau untuk yang tier 1 ini dia yang madness-nya nih, yang orang-orang dedikasi buat Ternak Clip nih, kayak ngeklip setiap full hari. Full time jobnya lah ya udah. Full time jobnya, ya. Double digit. Iya, tier 1-nya. Wow. Oke. Itu gimana cara kalian menciptakan satu pasukan yang militan yang misalnya kayak bisa punya ilmu untuk ngeklip dan lain-lain tuh gimana? Apa kalian kasih edukasi gratis kah atau apa? Pasti. Kita setiap hari kalau nggak salah. Setiap hari apa setiap 2 hari sekali itu ada live clipping namanya. Jadi dari tier 1-nya ini kita gilir sebenarnya. Jadi tier 1 ini kan dapat benefit banyak di Ternak Clip kan. Nah, terus kita bilang untuk share ilmunya tuh ke tier-tier bawah dan juga clipper-clipper yang pemula gini. Nah, ya kita ada ini live clipping ini. Jadi langsung live editing di situ, belajar cara cara ngeditnya, cara dapat hooknya, cara dapat momen yang viralnya seperti apa, terus uploadnya seperti apa. Itu nanti diajarin di live editing itu. Setiap hari tuh ada live editing? Setiap hari. Wah, ini kalau buat teman-teman yang mau join sekarang nggak punya skill sama sekali, diajar dari nol, bisa langsung ke link yang ada di deskripsi kali ya. Gratis ya, kalian join dulu, belajar dulu aja. Kalau cocok coba dulu, toh juga kalau nggak perform juga nggak ada salahnya kan, nggak ada ruginya. Kalau jalan dapat duit, kalau nggak juga nggak apa-apa. Betul. Dan ini sudah pindah ke aplikasi ya. Betul. Jadi kita langsung taruh di link di bawah itu aplikasi aja ya. Siap, boleh, aplikasi boleh. Android dan iOS kan? Iya, dua-duanya udah ada. Dua-duanya udah ada. Jalan. Ya, jadi ini sambil kita berjalan aja nih, buat yang mau daftar boleh, tapi yang mau dengerin lagi tentang clipping ya boleh didengerin lagi nih ya. Oke, tadi kan udah bahas tentang pemasukan terbesar dari seorang clipper tuh bisa tembus 100 juta itu kan sebulan. Nah, pengeluaran kalian sebulan itu untuk bareng clipper ini berapa berarti? Kalau satu orang aja segitu? MM-an sih. MM-an keluar tuh sebulan? MM-an buat payout clippers. Tapi kan duitnya kamu dapat dari brand juga kan? Betul. Berarti brand yang keluarin M, kamu tinggal distribusikan ke clipper-clippermu itu. Betul, seperti itu sistemnya. Klien yang kamu paling bangga, boleh gak sih disebut klien? Atau boleh dong. Boleh ya? Klien yang kamu bangga gitu yang kayak bekerja sama siapa? Pasti Samuel Chris. Ya, si Samuel Chris sudah tahu lah nomor 1. Nomor 2 deh siapa? Kemarin Ko Andrew buka pusat emas, budgetnya 1M. Wah, gila. Oke, tapi gak apa-apa lah. Koendro kan nomor 2 nih. Aku tetap nomor 1 kan. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini kalau brand ini banyak sih. Dia tuh major brand tuh udah masuk juga kayak label, terus juga film, PH segala macam itu banyak sih yang masuk sih. Mungkin kalau 3 itu brand FMCG sih. Namanya Ethos itu. Dia lumayan spendingnya banyak banget sih di Ternak Clip. Dan dia bilang ke kita tuh kalau di Ethos ini sekarang udah gak pakai ads lagi. Dan budget spending ads-nya itu dipindahin ke Ternak Clip. Wow, lebih efisien jadinya ya? Lebih efisien. Sekarang kalian sudah pegang berapa brand yang lagi running? Sekarang itu kalau gak salah 183. Lagi running? Iya. Bro. Dalam 1 bulan. Bro, 183 brand bro. Iya. Dan kalian sekarang lagi menargetkan, maksudnya gini, dari kalian kan sudah menjadi pelaku ya di clipping ini. Apa brand yang paling cocok nih untuk di clip? Mungkin siapa tahu ada business owner yang lagi menonton video ini dan tertarik untuk coba, apa? Oke. Sebenarnya semua brand bisa masuk.
Semua brand bisa masuk. Iya, asal mereka punya konten. Berarti gini, formnya di deskripsi aku taruh 2 ya. Boleh. Satu yang untuk join app. Ya. Gimana sih sistemnya? Jadi di app ini dua platform. Oh, jadi dia pokoknya satu link aja. Mereka Iya. download, Dan masuk bisa ke app, milih bisa milih. kreator atau klien. Paham. Jadi kalau kamu klien, kamu bisa masuk. Ya. Dan budgetnya itu disesuaikan banget dengan si budget brand itu kan. Betul. Kalau Kalau masuk 50 juta juga bisa. bisa. Kalau UMKM dan bisa buktiin dia UMKM 5 juta pun kita terima. Wow. Apa syaratnya tuh kalau UMKM untuk bisa dibuktikan? Harus rekeningnya cuma 10.000 rupiah. Nanti kita yang analisis lah. Nanti kamu analisa. Iya pasti. Ya pokoknya bisa memilih, UMKM juga bisa. Kemudian yang big corporate juga bisa pastinya untuk brand-brand. Boleh dicoba ini ya. Kalau nggak works gak usah dipakai lagi Ternak Clip. Iya. Gitu ya? Nggak bayar. Kan Oh, iya. kalau nggak work nggak bayar. Oh iya. Pay for performance kan. Betul-betul. Kalau pas mau di clipping dan gak ada viewsnya gak usah bayar bahkan ya. Iya. Masih ada budgetnya. Kamu balikin duitnya nanti. Masih ada budgetnya di situ. Oh masih ada budgetnya di Iya. situ. Iya gak keluar duitnya tuh ya. Iya. Iya. Ini sebenarnya win-win solution juga ya. Betul. Nah dan yang buat yang mau cari kerja sampingan bisa coba iseng-iseng untuk join di Ternak Clip, bisa ngeklip dapat duit dari situ. Gas. Oke. Anak SMA atau anak SMP yang misalnya baru mau coba jadi clipping juga bisa? Bisa banget. Bahkan anak SMP itu kemarin namanya Jafar kalau nggak salah. Itu tuh dia dapat kurang lebih 6 juta dari satu klip. Wow, satu video tuh? Iya, karena CPM itu 10.000 cost per mile-nya. Brand? Iya, brand. Harga per 10.000 harga per 1.000 views-nya itu 10.000 rupiah. Jadi satu klip tuh dia tembus 6 juta. Satu klip doang. Itu anak SMP. Pas kita tanya, udah kuliah atau kerja segala macam, masih SMP bang dia bilang. Wow, SMP pun bisa menghasilkan duit sekarang. Iya. Kalau misalnya aku mulai dari nol nih, Oke. misalnya aku nggak ngerti apa-apa, otakku kosong aja gitu kayak tiba-tiba jadi bego aja lupa ingatan. Apa yang aku harus lakukan selama 30 hari ke depan sampai aku bisa menjadi clipper yang sukses di Ternak Clip? Yang penting yang pasti itu masuk ke Discord Ternak Clip kan. Terus dari situ langsung ikut aja live clippingnya. Live clippingnya ikut, terus semua apapun yang mentor bilang di situ ya dicatat, terus langsung download CapCut-nya. Jadi kalau di live clipping itu bisa langsung praktek sebenarnya, Bos Em. Jadi kayak nggak perlu lagi dicatat apa. Mungkin dicatat iya perlu kan. Tapi di situ pun dipraktekin bisa. Jadi langsung dipraktekin dan upload pun di situ bisa. Jadi kita tuh kayak soal tuh A/B testing juga sebenarnya. Jadi A/B testing terus cari kesalahan segala macem. Terus kan besoknya ada live clipping lagi kan, diikutin lagi seperti itu. Berarti nggak ada syarat khusus yang kayak dia harus punya fundamental, bisa ngedit dulu, bisa buat konten dulu, nggak perlu. Karena di live clipping nanti diajarin. Oh, jadi yang iya. benar-benar nol pun itu bisa langsung belajar di situ. Betul. Tapi kalau kita ngomong realistis nih, Ya. dari 350.000 clipper, berapa sih yang benar-benar bisa menghasilkan? Kan nggak mungkin semua orang 100 juta bro, Ya, sebulan. Berapa realistisnya? Supaya mereka ada gambaran juga secara realistis. Kalau yang konsisten ya, yang udah pasti tiap bulan dapat itu kurang lebih 10-20-an. 10-20% Berarti dari 350.000. Wow, berarti sampai 70.000 orang udah bisa menghasilkan dari situ. Itu konsisten. Tapi kalau yang udah sekali-sekali aja ya mungkin bisa 60% atau 80% gitu. Paham. Ya. Kalau kamu lihat fenomena clipping ini, bisa panjang gak sih? Kan kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang cepat sekali ya. Tiba-tiba ada AI lah. AI itu loh kaget kan. Maksudnya kayak perasaan 5 tahun lalu pas aku kuliah belum ada AI deh. Terus tiba-tiba sekarang bisa orang bikin website secepat itu cuma one click. Orang edit video one click semuanya secepat itu. Cepat sekali gitu loh perubahan. Tiba-tiba mana ada kepikiran ada metode clipping ini. Dan ya yang saya percaya dalam 2 tahun ke depan ada metode baru lagi nih yang keluar. Ya. Cepat sekali perubahannya. Jadi menurutmu clipping ini bisa bertahan gak? I think ini sih apa? The next big thing sih Kak. Clipping ini karena menurut kita cost termurah buat marketing sih clipping ini. Jadi kan mungkin semakin nanti ke depannya itu kan cost marketing tuh di ininya semakin murah kan. Disinyalir kan. Dan ya salah satunya buat pindah dari ads terus juga billboard dan apa segala macam itu ya dari ke clipping ini. Jadi kalau dibilang nextnya bakal sustain apa enggak, harusnya iya karena orang pasti lebih milih yang paling murah. Tapi kalau misalnya yang di clipping misalnya bukan aku nih, kan kalau aku gampang banget di clip karena sudah banyak video, podcast dan lain-lain. Let's say ada orang yang nggak ada mukanya sama sekali di mana-mana. Itu kalian bisa bantu aturin nggak sampai campaign dia? Jadi kalian mengarahkan, brand ini harus bikin podcast dulu setidaknya sekali ya dengan konsep gini nanti kita clippingin gitu. Kalian bantu sampai segitunya nggak? Oke, kalau kita terbatas sama bisnis model kita kan platform kan. Tapi kita punya verified agency namanya. Jadi kita kerjasama sama beberapa agency, termasuk komisaris kita Thomas tuh punya clickbait juga. Nah dia tuh yang bisa bantuin tuh. Jadi bisa bantuin untuk ranah si productionnya. Karena kalau kita ini pure distribution konten kayak gitu. Paham. Jadi buat brand-brand juga yang mau diklip memang harus digandeng juga sama yang tim marketingnya, pikirin konsepnya dan lain-lain ya. Betul. Karena kita pasti bilang sih, Kak ini bahannya susah banget diklip.
Kak, Bang ini bahannya susah banget di klip dan saran kita ya itu suruh kerjasama sama agensi. Kalau misalnya aku mau bangun personal brandku sendiri nih, Oke. ya, Ya. itu lebih bagus pakai clipper kah supaya memang terdistribusi di mana-mana jadi orang lebih cepat lihat muka saya, atau lebih bagus bangun tim internal sendiri aja nih untuk ngeklip? Kalau bangun tim internalnya lebih baik buat fokus ke productionnya. Jadi kalau aku lihat ya, itu yang sukses itu distribution sama production itu bagus, selaras. Gitu. Selaras ya. Iya. Jadi harus ambil influencer dulu, belajar dulu cara bikin konten viral, baru didistribusikan di Ternak Clip. Iya. Karena percuma distribusin kalau nggak bisa bikin konten kan. Betul, karena konten gak semuanya bisa naik. Oh, jadi kalau gitu aku tambah satu link lagi di bawah untuk si influencer lain. Ini by the way gratis sih. Jadi ini pelatihan gratis buat yang mau belajar cara bikin konten viral. Klik aja link di bawah. Udah kalian belajar dulu sendiri gratis lah. Cara bikin konten viralnya gimana. Kalau sudah oke, baru lanjut ke Ternak Clip. Iya, betul. Gitu ya. Karena kalau enggak susah ya bersaing ya bener-bener ya. Kalau misalnya orang pakai clipper kita enggak. Kita kalah masa pak. Betul. Kayak dikeroyok gitu loh. Satu orang dikeroyok banyak orang kan pasti kalah. Pokoknya yang masuk Ternak Clip tuh pasti dapat 2.000 sampai 3.000 video. Itu free itu pasti. Karena kan viewsnya belum naik kan pasti kan. Tapi itu udah dapat video segitu. 3.000 video dari yang masanya itu yang 350.000 orang itu. Wow, itu udah nggak usah dicapek-capek satu hari aja udah jadi 3.000 video ya. Kapan lagi bisa punya kesempatan kayak gini sih? Tapi kalau kalian lihat sekarang kan udah banyak banget akhirnya orang buka juga jasa-jasa clipping ya. Mulai dari orang yang biasa aja yang bahkan nggak ngerti clipping sampai yang artis-artis sudah pada buka juga semua nih. Ya. Apa sih yang membedakan Ternak Clip dengan yang lain? Oke. Kenapa orang harus pakai Ternak Clip gitu? Oke, biasanya yang kita lihat tuh kompetitor itu kalau misalnya nggak ngerti clipping ya mungkin USP-nya pakainya Discord sih, Bro Sam. Jadi kayak belum ada automatic gimana ya bilangnya. Paymentnya belum otomatis. Iya, paymentnya belum otomatis juga. Terus juga belum ada dedicated team yang bisa ngelihat datanya. Datanya segala macam. Terus juga bot view segala macam itu kan sekarang banyak juga. Iya, masking itu banyak banget kan. Kalau kalian dipastikan nggak mungkin bot view. Nggak mungkin bot views. Nah terus kalau untuk yang orang-orang gede itu biasanya dia bikin buat pakai dirinya sendiri. Nah sebenarnya alasan waktu bikin Ternak Clip ada itu ya sebagai buat jagain mereka nih, jagain clipper-clipper ini. Buat ngehindarin kalau misalnya orang-orang yang gede make bikin sendiri segala macam, kan takutnya nggak dibayar apa segala macam kan. Tapi kalau ada Ternak Clip kan kita yang jamin duit mereka gitu loh. Itu sih biasanya. Nah sekarang juga kita kan pakai app, jadi kayak lebih mudah, terus lebih gampang juga tanpa kalian harus download Discord, terus juga manual upload apa segala macam. Jadi semuanya udah integrasi sih. Goals ke depanmu ini kamu bawa Ternak Clip ini sampai sejauh apa? Kan ini aku lihat perkembangannya gila banget ya. Cepat sekali dalam beberapa bulan tiba-tiba ceter klien banyak, yang join clipping juga banyak sekali, sampai bangun app. Apa goalsmu? National movement mungkin. National movement? Iya. Wah, nggak banyak komentar lah saya kalau udah masalah pemerintah gini. Cuman let's say ini soalnya saya udah masuk nih ya. Tadi kita sudah deal kan. Saya masuk invest. Let's say clipping udah nggak jalan lagi ke depan. Seperti misalnya padel nih. Yang umurnya tidak sesuai dengan yang kita perkirakan. Kepala saya kemarin ya 2 tahun lah umur padel. Ternyata lebih pendek umurnya daripada yang saya pikirkan. Let's say ternyata umurnya clipping ini lebih pendek daripada yang kamu ekspektasikan. Apa yang akan dilakukan oleh Ternak Clip? Apakah ganti nama jadi Ternak Uang? Waduh. Oh bukan. Gimana? Yang pasti ini sih harus ikutin tren terus juga shifting sih. Itu pasti sih. Karena ya itu kan komitmen aku dari awal kan sama Dava juga kan. Dan komitmen kita di awal ya kalau investor masuk ya kalau bisa balik modal. Itu sih. Jadi kalau dibilang nanti clipping gak jalan apa segala macam ya oke, nggak jalan pun kita punya data banyak. Kreator kan segala macam daftar di situ kan. Dan kita udah punya API-nya TikTok, Instagram dan segala macam. Ya mungkin kita bikin Ternak Clip tapi bukan kayak Sambara, tapi kayak brand kalau mau cari kreator segala macam ya bisa di Ternak Clip gitu. Itu sih. Pasti kita shifting terus sih. Kita putar otak gimana caranya ada terus. Oke. Nah ini saya mau mewakili sisi klien. Ya. Karena kan tadi kita sudah ngomong brand, personal, branding dan lain-lain. Kan gini bro, saya kan habis dalam 2 minggu itu kan disedot 100 juta. Ya kan 2 minggu tuh cepat sekali ya. Harus top up lagi dan lain sebagainya. Nah klien apa atau klien siapa sih yang paling cocok sebenarnya menggunakan jasa Ternak Clip ini? Karena tidak semua orang itu kan memang willing untuk spend segitu duit kan. Untuk hanya mendapatkan exposure kan. Jangan sampai nih setelah podcast ini ada juga yang oke, saya mau pakai Ternak Clip, dia nge-spend sekian. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya bisnisnya tetap tidak dapat conversion, tidak apa kan akhirnya jadi kecewa dengan Ternak Clip kan. Jadi mungkin kita disclaimer dari awal, siapa klien yang paling cocok untuk menggunakan jasa clipping ini? Sebenarnya kita kategorinya ada 2 brand-brand itu, brand sama klien itu. Jadi yang pertama tuh yang testing. Nih yang testing ini yang mau nyoba sebenarnya kan.
Jadi nyoba ngetes apa segala macam. Kalau misalnya ternyata works buat brand sama apa personal brandingnya mereka, ya pasti mereka balik lagi. Nah dia tuh langsung masuk ke kategori kedua yang growth. Jadi sebenarnya klien-klien yang cocok buat pakai Ternaclip ya, yang mau brand atau personal brandingnya growth yang naik. Yang sudah ada bisnis atau enggak? Bagusnya sudah ada bisnis ya? Iya, karena kan mereka kan jadi gini nge-trigger buat nyari views ini mereka kan buat monetize kan pasti kan. Nah kalau nggak punya bisnis ya ngapain percuma gitu. Oh, itu sih. Kecuali kalau memang dia mau gambling, dia mau terkenal aja dulu, nanti baru dia pikirin ke belakangnya itu juga bisa juga. Nggak masalah. Tapi kan ya kuat-kuatan tahanin duitmu aja bisa berapa disubsidi gitu kan. Betul. Enak kan kalau sudah punya produk supaya kelihatan jelas langsung putarannya kemana. Jadi ini dijadikan sebagai sarana marketing gitu lah ya. Pasti budget marketing ini. Budget marketing. Nah dampak realnya apa sih yang orang bisa ekspektasi ketika sudah menggunakan clipping ini? Apakah cuma sekedar viral aja atau apa dampak-dampak yang lainnya? Oke, kalau masalah funneling itu kan berarti ya. Nah kalau funneling tuh kita nggak pernah nyentuh sih Bro Sam. Jadi kalau kita itu selalu kasih tradingnya adalah ya views. Jadi uang masuk sekian ya dengan dihitung CPM sekian ya dapat viewsnya sekian gitu. Nah kalau untuk masalah ngambil viralnya atau manfaatin viralnya segala macam ya itu tergantung brandnya lagi. Gimana bikin funnelingnya seperti apa. Itu sih. Karena yang dari aku lihat tuh Ternaclip tuh kayak tools saja sebenarnya. Pokoknya kamu urusin yang top of funnelnya lah ya, layer paling luarnya. Betul. Nanti setelah dia udah dapat database, dapat exposure, dia mau apakan tuh strategi masing-masing. Iya. Kita tools saja sebenarnya. Paham. Kamu secara personal nih lebih pilih satu akun 5 juta followers atau 5.000 akun 1.000 followers? Dua-duanya. Nah tapi kan sama-sama 5 juta. Dua-duanya? Dua-duanya kalau bisa. Kenapa dua-duanya kalau bisa? Ya yang aku bilang production sama distribution tuh harus sama-sama berjalanan. Jadi kalau mau sukses segala macam ya harus dua-duanya. Tapi kalau misalnya nanti berat di satu sisi ya gak maksimal aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau coba di distribution yang lebih gede gitu, ya bisa aja. Tapi kan ya itu harus punya funneling yang kuat kan. Kalau buat monetize di situ kan. Itu sih. Maksudnya ini orang harus punya followers yang oke juga dulu baru di-clippingin itu baru balance gitu ya. Jadi lebih maksimal. Costnya juga lebih murah. Betul. Karena kan semakin susah di-clipping semakin mahal costnya kan. Betul. Karena kan aku bilang tadi kategori kedua masuknya yang growth. Iya paham. Boleh dong mekanisme misalnya gini ada orang yang mau coba di-clip nih. Ya kan? Itu gimana mekanismenya dan harga-harganya gimana? Oke. Sebenarnya tinggal pencet di browser tulis Ternaclip gitu. Nanti muncul di situ websitenya, terus langsung pencet join Ternaclip. Nah kalau misalnya daftar as a client, langsung direct ke WhatsApp-nya kita. Oke. Gitu. Terus nanti, di WhatsApp misalnya saya bilang, oke saya mau diklip harga per satu viewsnya saya mau di 0,5 rupiah bisa? Bisa banget, gak masalah. Gak masalah ya, pokoknya oke harganya di 0,5 rupiah deh. Berarti kalau misalnya saya dapat 10.000 views, saya bayarnya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Kayak gitu kan? Iya. Oh tapi sesuka kita set. Begitu 0,5 rupiah gak works, kok gak ada views nih, naikin dikit. Oke deh sekarang 1 rupiah 1 views deh, boleh gak dicoba lagi gitu ya? Iya. Jadi lebih di trial and error aja sampai dapat sweet spotnya kan? Betul, karena kan again kita kan di platform ya, kita agregator dan yang ngambil jobnya adalah mitra kita ya Clipper sama kreator ini gitu. Jadi kalau untuk reward segala macam ya nanti balik lagi karena ke si mitranya ini gitu. Paham. Tinggi apa murahnya. Paham, tapi kan ini sebenarnya bisnis model yang bisa ditiru oleh siapa aja kan? Iya. Kayak saya pun sekarang keluar, saya langsung batalin sekarang kontrak nih, baru deal udah batal. Saya keluar buka sendiri juga bisa kan? Tiba-tiba buka. Nah itu gimana kamu maksudnya menghadapi resiko seperti itu yang kayak let's say di kamu sekarang ada 350.000 Clipper. Ada satu penyusup dia datang cuk masuk ke komunitasmu. Dia tawari, kalau di aku lebih tinggi loh gajimu bisa aku kali 2. Pindah gak? Pindah Clippermu. Gimana caranya kamu menghadapi seperti itu? Ya build trust sih ke mereka sih. Karena tapi kalau uang yang berbicara trust udah hilang bro. Setuju sih. Kalau dia naikin kali 2? Oh kalau CPM itu pasti ini sih kompetitif. Karena kalau misalnya di sana buka kali 2, ya pasti di sini ada lagi yang kali 2. Karena brand itu need views banget gak. Jadi kayak bener-bener wah CPM tuh kalau bisa perang mah perang sih di Ternaclip sih. Ya berarti ini udah main ke perang-perangan harga dong, bukan ada value lagi yang kamu tunjukkan. Dan barusan buku, mana sih bukuku Mega Branding? Ini kan buku baru rilis nih, Mega Branding. Di sini tuh diajari bener-bener gimana caranya untuk kita tuh kalau bisa jangan perang harga. Tapi membangun sebuah brand yang istilahnya harga itu kan sebenarnya gak ada yang mahal. Yang ada tuh value-mu aja ke dikitan. Kalau value-mu banyak mah orang tetap akan bayar seberapapun kan. Nah itu yang intinya inilah. Nah jadi gimana nih supaya maksudnya Ternaclip ini bisa ada value-nya bukan cuma perang harga doang? Sebenarnya maksud perang harga nih CPM reward buat Clippersnya, bukan buat ke kitanya sebenarnya. Kalau kita kan tetap flat kan segala macam kan. Ya itu sih trust sih
Itu sih yang pasti. Oke, kamu flat. Kompetitor sana gratisin deh. Nggak ada potongan sama sekali. Mati nggak? Gokil tuh. Gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kita kan nomor 1. Kita Clipper itu 350.000. Terbanyak se-Indonesia. Terbanyak se-Indonesia. Nomor 2 siapa tau gak? Waduh, nggak tahu deh. Kayaknya Iya, oke, terus. gak mau sebut. Iya, gitu. Nah, jadi kalau kedua atau ketiga, keempat atau kompetitor lainnya, Jauh ya dia. mungkin jauh di bawah gapnya. Oke. Nah, jadi pas masuk ke Ternaklip atau kompetitor nih, itu upload videonya udah beda. Mungkin di Ternaklip bisa langsung masuk, tiba-tiba langsung 3.000 video atau berapa ratus juta views gitu ya, berapa ribu views gitu. Nah, kalau ke kompetitor karena Clippernya lebih sedikit, ya pasti lebih jauh di bawah Ternaklip gitu loh. Nah, itu menurut aku spreadnya nggak masuk akal sih. Kayak misalnya paling beda berapa sih? 5%, 10% gitu-gitu doang sih. Dan beda 10% tapi value yang kita kasih kayak tiba-tiba dapat 3.000 video itu. Oh, itu dari sisi klien. Iya, Kayak maksudnya dia lebih gampang dapat views kan. Dari sisi Clipper, misalnya dia masuk nih, di tempatmu dipotong berapa persen kalau Clipper? 20%. 20%. Ya. Nah, di sebelah udah buat Clipper gratis. Jadi dia cuma ngambil duit dari brand si platformnya itu. Clipper kan happy. Karena kan sebenarnya kesusahan nyari Clipper bagus kan. Di platform sebelah dia buatnya udah 0% untuk Clipper, kita gak ada potongan sama sekali dan udah ada loh ya. Ada loh aku tahu. Ada. Dia 0%. Gak ada potongan sama sekali bro untuk Clipper. Pindah Clippermu semua ke dia. Itu gimana? Enggak juga. Karena brand dia kurang gitu ya. Iya, brandnya nggak banyak. Terus pun kalau misalnya di sana CPM-nya 3.000, terus di sini di Ternaklip CPM-nya rata-rata 5.000 sampai 10.000. Ya kalau dipotong 20% masih gedean mana? Ternaklip kan? Gitu sih. Karena brand lebih berani keluarin duit lebih gede. Iya, betul. Iya. CPM-nya lebih gede. Ya intinya dicoba aja dulu lah ya. Gak ada salahnya kan. Nggak ada salahnya. Kalau memang jelek ya gak usah pakai Ternaklip gitu kan. Dicoba aja dulu. Pay performance kan. Iya. Oke. Baik, ada gak pertanyaan yang saya kelupaan? Yang kira-kira kalau saya lupa tanyain pertanyaan ini ke kamu, orang-orang jadi sedih. Mungkin itu sih yang tadi aku bilang kayak Ternaklip nih nanti mau dibawa kemana kan? Iya. Ya aku bilangnya kan national movement kan. Iya. Sebenarnya ada reasonnya di situ, Bro Sam. Jadi kalau kenapa kita bawa ini national movement ya supaya kita nge-support juga karena kan orang cari kerja segala macam kan susah kan. Dan menurut kita, menurut Ternaklip itu pekerjaan formal itu sebenarnya nggak perlu banget gitu loh. Bukan nggak perlu, maksudnya gini loh. Mati timku abis ini keluar semua nih. Gimana nih? Enggak lah ya guys. Di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Artinya gini nyari duit itu nggak harus pekerjaan formal, tapi pekerjaan di luar yang non formal pun bisa gitu loh sebenarnya. Nah ya ini salah satu bentuk support kita sih sama programnya Pak Prabowo kan yang 19 juta lapangan kerja itu kan. Kemarin aku udah support 1 tuh cepet memang. Oke. Ya, tapi 19 jutanya kamu yang bantu lagi lah ya sisanya. Iya. Intinya national movement sih. Oke, kalau gitu. Ternaklip keren banget. Thank you udah sharing di sini, bye. Siap. Semoga kita bisa membantu banyak orang lah yang menonton video ini. Ya. Dan ya habis ini kita lanjut ngobrol aja di luar. Oke. Kita eksekusi beneran, jadikan semuanya ini real. Dan ya harapannya kita bareng-bareng bisa membantu Indonesia ke arah yang lebih baik. Pasti. Thank you, Bayu. Siap.